Psikologi perkembangan anak. Psikologi adalah ilmu tentang perilaku atau aktivitas-aktivitas individu. Perkembangannya adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Psikologis perkembangannya adalah cabang dari psikologi yang membahas tentang gejala-gejala jiwa seseorang, baik yang menyangkut perkembangan ataupun kemunduran perilaku seseorang sejak masa konsep sehingga dewasa. Mengapa ilmu tentang psikologi perkembangan anak penting untuk dipelajari seorang guru? Peserta didik adalah objek utama di kelas. Penting bagi guru mengenal dan memahami bagaimana karakteristik dan perilaku peserta didik yang diajarnya. Guru harus memahami hal apa saja yang dapat mendukung dan menghambat proses belajar peserta didik yang diajarkan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Perkembangan anak penting untuk diperhatikan guru sebab proses tumbuh kembang anak akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa mendatang. Jadi Bapak Ibu guru, ilmu psikologi pendidikan itu penting bagi perkembangan peserta didik kita karena karakteristik dan perilaku peserta didik itu dapat kita amati dari perkembangan peserta didik itu sendiri, di mana perkembangan karakteristik dan perilaku itu mempengaruhi kehidupan mereka di masa mendatang. Teori perkembangan kognitif Piaget. Menurut Piaget, sejak dini balita, seorang telah memiliki kemampuan tertentu untuk menghadapi objek-objek yang ada di sekitarnya. Kemampuan ini masih sangat sederhana, yakni dalam bentuk kemampuan sensor motorik. Dalam memahami dunia mereka secara aktif, anak-anak menggunakan skema asimilasi, akomodasi, organisasi, dan akuilibrasi. Tahap perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama, sensor, umur 0-2 tahun. Inteligensi anak lebih didasarkan pada tindakan inderawi anak terhadap lingkungannya. Praoperasional, 2-7 tahun. Pemikiran yang lebih simbolis tetapi tidak melibatkan pemikiran operasional. Operasional konkret, umur 7-11 tahun. Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif tetapi hanya dalam situasi konkret. Operasional formal, 11 tahun sampai dewasa. Sudah mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkan secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Teori perkembangan moral Kohlberg. Perilaku moral. Perilaku moral merupakan perilaku di dalam konformitasi dengan suatu tata cara moral kelompok sosial. Kohlberg menegaskan bahwa moral merupakan bagian dari penalaran. Penalaran moral didefinisikan sebagai penilaian nilai, penilaian sosial, dan juga penilaian terhadap kewajiban yang mengikat individu dalam melakukan suatu tindakan. Tahapan tingkat pertama, moralitas prakonvensional. Tahap 1, kepatuhan dan orientasi hukuman, individualisme dan pertukaran. Tingkat kedua, moralitas konvensional. Tahap ketiga, hubungan antar pribadi yang baik. Tahap keempat, memelihara tatanan sosial. Tingkat ketiga, moral pasca konvensional. Tahap 5, kontrak sosial dan hak-hak individual. Tahap 6, prinsip-prinsip universal. Teori psikologis Erikson. Erikson menjelaskan bahwa ada hubungan timbal balik antara pribadi dan kebudayaan sampai orang tersebut menjadi dewasa. Psikologis adalah hubungan antara kesehatan mental atau emosional seorang dengan kondisi sosialnya. Tahapan perkembangan psikososial Erikson. Terus and Mr. 0-18 bulan, autonomi
vs Dop 18 bulan sampai 3 tahun. Initiative vs Gould umur 3 sampai 6 tahun. Industri vs Inferiority 6 sampai 12 tahun. Identity vs Rule 12 sampai 18 tahun. Intimasi vs Solution 18 tahun sampai 40 tahun. Generavity vs Self Absorption 40 sampai 65 tahun. Integrity vs Despair 65 tahun ke atas. Teori perkembangan kognitif Brunner. Pertumbuhan intelektual tergantung pada bagaimana seorang menginternalisasikan peristiwa menjadi suatu sistem penyimpangan stroke system yang sesuai dengan lingkungan. Pendewasaan pertumbuhan intelektual atau pertumbuhan kognitif seseorang ditunjukkan oleh perkembangan ketergantungan respon dari sifat stimulus. Stimulus itu pandangan ya, jadi dapat ditangkap dari pendengaran, penglihatan maupun penciuman dan perabaan. Tahap perkembangan Brunner: enaktif, ikonik, dan simbolik. Childhood, periode prenatal, invasi, early childhood, middle childhood, adolescence, adulthood, early adulthood, middle adulthood, late adulthood. Tugas perkembangan: bayi dan prasekolah belajar memakan makanan padat, berjalan, berbicara, kestabilan fisik, dan lain-lain. Anak usia sekolah belajar bergaul dengan teman sebaya, mengembangkan kata hati, mengembangkan sikap positif terhadap kelompok sosial. Remaja mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa, kematangan emosional, intelektual, kesadaran, tanggung jawab sosial. Dewasa memilih pasangan hidup, memelihara anak, menyesuaikan diri dengan lingkungan, perubahan fisik, menyesuaikan diri dengan pasangan hidup, menyesuaikan diri dengan peran sosial. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.